Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba'du. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat karunia taufik hidayah dan juga nikmat-nikmat lainnya yang masih banyak Allah berikan kepada kita sampai pada pagi kali ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di stasiun televisi kesayangan kita bersama Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Dan tak lupa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk uswah hasanah kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga salawat dan salam itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seperti biasa setiap pekannya pada hari Kamis, pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan nanti pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, Rosyad TV mempersembahkan serial kajian parenting bijak mendidik anak, dan kita sudah masuk ke judul mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam dengan subjudul saat anak senang berimajinasi dan berfantasi. Dan alhamdulillah materi masih tetap akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala, dan ditayangkan langsung dari kediaman beliau di Depok bekerja sama dengan Rosyad TV di kota Medan. Perlu kami sampaikan kepada Anda semua pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bahwasanya nanti kajian akan berlangsung menjadi 2 sesi, yang mana sesi pertama insya Allah Ta'ala Ustadz akan menyampaikan materi seputar subjudul kita pada pekan kali ini, yaitu saat anak senang berimajinasi dan berfantasi. Dan sesi kedua nanti kita akan membuka tanya jawab, di mana Anda semua bisa memberikan pertanyaan ataupun menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz, baik itu mungkin seputar subjudul yang disampaikan pada pekan kali ini ataupun mengenai judul utama kita, yaitu mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda juga bisa melalui 2 kategori sistem pertanyaan. Yang pertama, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung bisa menelpon di line interaktif kami di nomor 0822 8888 6630. Kami ulangi, bisa di nomor 0822 8888 6630. Namun bagi Anda yang tidak ingin bertanya secara langsung, ya bisa juga bertanya lewat pesan, bisa diklik di kolom komentar, baik itu Anda yang sedang menyaksikan platform digital seperti Facebook, YouTube, ataupun Instagram. Silakan untuk menyampaikan pertanyaan di kolom komentar. Baik, pemirsa Rosyad TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami minta semuanya meluruskan niat bahwasanya kita berkumpul pada pagi kali ini untuk menuntut ilmu, dan kita berharap agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya, dan kita berdoa agar Allah mudahkan pertemuan kita pada pagi kali ini dan Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita luruskan niat dan langsung saja kita akan mulai pertemuan kita pada pagi kali ini dengan subjudul saat anak senang berimajinasi dan berfantasi, kepada guru kami Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal maskura Ustadz. Betul. Ya. Syukran Bang Giang, Afwan ya, ini lupa di unmute ya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ikhwatal kiram, para pemirsa Rosyad TV di manapun antum berada, dan juga para ikhwat sekalian yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, baik di YouTube, Facebook, Instagram, atau di platform yang lainnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia, rahmat, rizki, ridho, hidayah, inayah, ma'unah, dan segala kebaikan yang apabila kita hitung kita tak akan sanggup.
dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarga beliau, para istri beliau, keturunan beliau, dan juga para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajmain, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan cara yang lebih baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan serial kajian kita dalam kajian parenting atau pengasuhan Islam, yang mana kita masih membahas bijak mendidik anak usia gulam atau usia tufulah 2 sampai 7 tahun. Ya, dan kita udah di pertemuan yang kesekian, kita masih membahas sejumlah sifat-sifat dan karakteristik dari anak-anak, yang mana poin-poin dari sifat-sifat dan karakteristik ini kami lebih banyak beristifadah atau mengambil faidah dari sebuah risalah atau buku atau kitab ya yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Nasir At-Tayyar hafizahullah taala, yang berjudul Kaifa Turabbi Abna'aka. Artinya bagaimana Anda mendidik anak Anda. Ada 30 kaidah ya yang dituliskan oleh beliau di dalam risalah tersebut. Dan di dalam penjelasan beliau berkenaan dengan kaidah yang pertama, ya, beliau membawakan atau menukilkan sebuah quote hikmah, la'ib ibnaka fi sab'in wa adibhu fi sab'in wa sahibhu fi sab'in. Ya, yang artinya bermainlah dengan anakmu di 7 tahun pertama, kemudian didik ta'dib di 7 tahun kedua, dan bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Dan di 7 tahun pertama ini inilah yang disebut dengan usia tufulah. Ya, Fadilatul Syekh menerangkan ada kurang lebih 14 atau 15 karakter anak-anak. Kita sudah membahas sebagiannya. Dan 15 ini bukan pembatasan ya, tapi ini adalah sebagian dari karakteristik anak-anak yang paling menonjol atau yang dominan. Insyaallah ta'ala di pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu karakteristik anak yang mereka memiliki sifat ya at-tafkir al-khayali, yaitu berpemikiran atau suka berpikir menghayal, imajinatif, ya, suka berimajinasi dan berfantasi. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita kadang-kadang mendapati anak-anak kita usia tufulah. Mereka kadang ngomong sendiri, mereka kadang bicara sendiri, ya, entah itu dengan mainannya atau bahkan dengan tembok rumah, ya, atau bahkan kadang-kadang mereka bercerita dengan suatu cerita yang seringkali nggak masuk akal, ya. Lalu kemudian ada sebagian orang tua yang nggak ngerti tentang perkembangan anak, ya. Nah, mereka mengira bahwa ini adalah bentuk kelainan, ya. Jadi sebagian orang tua menganggap ini anaknya kesambet, ya, atau anaknya ini kena sesuatu, ngomong sendiri, ya. Jadi dianggap anaknya ya kena gangguan jin atau yang semisalnya, bahkan sampai harus di ruqyah, ya. Padahal ya jamaah sekalian menggunakan Allah, anak-anak biasanya mereka ketika sedang berbicara sendiri dengan mainannya atau dengan bonekanya, ya, ataupun mereka ketika menjelaskan sesuatu itu dengan begitu bahasanya lebay mungkin, ya, itu adalah suatu hal yang alami dan normal, ya, karena mereka sedang berada dalam fase mereka dikungkung dengan konsepsi berpemikiran yang konkret. Jadi kemampuan berlogika mereka itu sebenarnya masih belum mampu menangkap hal-hal yang abstrak secara sempurna. Tapi Allah berikan kepada mereka yaitu kemampuan untuk berimajinasi yang begitu tingginya. Dan ini merupakan bagian dari perkembangan alami akal dan proses berpikir manusia.
Artinya kita manusia itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk berimajinasi, berkhayal, berfantasi. Kita menghadirkan sesuatu di dalam benak kita, ya seakan-akan itu secara visual, seakan-akan uh, secara nyata itu bisa kita saksikan, seakan-akan. Artinya kita menvisualisasikan sesuatu di dalam benak kita. Ya. Nah, untuk anak-anak, ya, ketika mereka berimajinasi, itu adalah bagian dari sarana mereka untuk memahami dirinya, ya, untuk memahami konsep dirinya di dalam menghadapi dunia ini. Jadi ketika mereka berfantasi, ya, ini artinya mereka sedang berusaha untuk memahami dunia dengan kemampuan mereka, yang mana kemampuan kognisi atau akal mereka sedang berkembang, belum optimal. Karena kemampuan kognisi atau kemampuan akal dan bernalar ini berkembangnya belakangan. Tapi yang berkembang duluan adalah pendengaran dan penglihatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat 78. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah karuniakan kepadamu indera pendengaran, penglihatan dan pemahaman, ya, agar kalian bersyukur. Wal af'idatu, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wahiyal uqul, ya, maknanya adalah akal, ya, allati yumayyizu biha bainal asya', ya, nafi'iha wa dhariha, yang mana dengan akal itu fungsinya adalah untuk bisa melakukan tamyiz, memilah-milah antara mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat. Nah, jadi kemampuan anak-anak untuk bisa melakukan tamyiz itu berkembang belakangan. Ya. Nah, jadi dari sini ya jamaah sekalian menggunakan Allah, anak-anak kita itu ketika masih usia tufula, ya, jadi mereka ini dalam kondisi, ya, masih berpemikiran imajinatif, ya. Jadi mereka daya khayalnya itu tinggi, ya. Nah, jadi jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan karena itulah, ya, ini mohon maaf ya kalau agak berisik, ya. Karena itulah, ya, anak-anak kita itu di usia ini mereka sejatinya belum mampu membedakan antara realita dan khayalan, antara fakta dengan imajinasi. Jadi seringkali mereka dengan mudahnya mempercayai kisah-kisah atau dongeng-dongeng atau tokoh-tokoh fiktif yang diceritakan atau yang mereka tonton di dalam film-film kartun, itu dianggap nyata. Jadi ketika mereka melihat misalnya sosok-sosok Doraemon atau sosok Spider-Man atau Batman atau yang semisalnya, mereka lihat dengan mata mereka di layar kaca ataupun di YouTube atau yang semisalnya, ya, itu kemampuan mereka, kognisi mereka yang masih belum sempurna, itu masih belum mampu membedakan secara nyata antara mana realita dan mana khayalan. Ya. Nah, jadi jangan heran kalau misalnya mereka ketika diperlihatkan tentang dinosaurus, ataupun diperlihatkan tentang monster-monster, ya, atau diperlihatkan tentang superhero yang fiktif, ya. Nah, mereka ini akan cenderung untuk mempercayai, ya, itu dianggap sebagai suatu hal atau sosok yang nyata. Bahkan ada anak, ya, ada seorang ayah itu dulu pernah beberapa tahun yang lalu, ya, pernah bertanya ke saya selepas kajian, ya, tentang bagaimana anaknya itu begitu ngefansnya dengan Hulk, ya, dengan Hulk. Lalu dia menceritakan bahwa di pekan kemarin setelah dia mengikuti kajian, dia langsung mengkat, ya, menghentikan anaknya nggak boleh nonton Hulk lagi. Lalu kemudian dia juga sang bapak ini mengatakan bahwasanya Hulk itu adalah tokoh fiktif, palsu, enggak benar. Nah, maksud ayah ini baik, ingin menjelaskan kepada anaknya yang usianya masih TK. Nah,
Tapi alih-alih sang anak ini nurut sama ayahnya, malah marah-marah. Sampai-sampai sang anak ini mengatakan, aku benci dengan Abi. Akhirnya sang ayah sedih ya. Nah, lalu di pekan berikutnya waktu selepas kajian, sang ayah ini sempat tanya, sempat curhat, bagaimana saya harus menyikapi anak saya? Ya. Nah, di antara yang sempat saya sampaikan adalah ya, antum memperkenalkan sengaja nggak sengaja anak antum kepada sosok hulek itu mulai dari usia berapa? Artinya dia mulai nonton sehingga dia ngefans sama hulek itu dari usia berapa? Kurang lebih usia 2 atau 3 tahun. Sekarang usianya berapa? 5 tahun. Artinya antum sudah membiarkan dia selama 2 tahun, ya, dia itu ngefans sama hulek. Ya. Jadi suatu hal yang secara sunnah kauniyah Allah ya, kecuali apabila Allah izinkan tentunya, suatu hal yang nyaris mustahil, ya ketika sesuatu yang sudah 2 tahun, ya sudah 2 tahun itu dia mempercayai dan dia mengaguminya, kemudian hanya dalam 1 hari, antum ingin cut dia. Antum katakan itu tokoh nggak benar, itu tokoh fiktif, itu bohong-bohongan. Kamu nggak boleh lagi lihat hulek ya. Dalam waktu singkat seperti itu, nah, bagaimana kira-kira menurut antum? Kalau antum dalam posisi seperti anak antum, ya. Nah ini adalah kebanyakan dari gambaran para orang tua saat ini. Ketika mereka melihat kesalahan, kekeliruan, yang mereka sadar ya itu adalah kesalahan atau kekeliruan mereka, ya. Dan alhamdulillah kita apresiasi kesadaran mereka. Tapi ternyata satu hal yang seringkali terjadi adalah kurang hikmah. Dan di antara rukun hikmah itu adalah ta'anni. Ta'anni artinya tenang, tidak istijal, tidak tergesa-gesa. Nah, kebanyakan kita itu pengen instan. Tahu ini salah, langsung ingin berubah saat itu juga. Seharusnya, ya jika Anda mau bersabar, jika Anda bersabar maksud saya, jika Anda bersabar, membiarkan anak Anda mengagumi hulek selama 2 tahun, maka Anda pun juga harus bersabar untuk mengalihkan dia dari hulek ke sosok yang lain. Jadi nggak bisa Anda cut begitu saja, ya. Dan kaidahnya adalah apa? Adalah sebelum Anda menyalahkan, Anda harus membangun koneksi dulu dengan anak Anda, harus membangun jalinan dulu yang kuat dengan anak Anda, ya. Nah, jadi di antara nasihat saya adalah, ya, Anda jangan langsung melakukan pendekatan dengan menyalah-nyalahkan. Anda dekati, Anda tanya, apa sih istimewanya hulek? Kita dengarkan dari versi anak kita menjelaskan. Oh itu hulek itu badannya kuat, hulek itu begini dan begitu. Nah, baru kemudian kita arahkan pelan-pelan. Ya. Nak, kamu tahu nggak, Nak? Ada loh sosok yang lebih kuat daripada hulek. Dan sosok ini itu adalah sosok yang beriman kepada Allah. Sosok yang mulia, dicintai Allah. Yaitu diantaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Di situ juga ada Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya kerajaan begitu luasnya. Artinya kita pelan-pelan kita tunjukkan sosok-sosok yang nyata dari orang-orang yang saleh, ya, tokoh-tokoh yang dicintai dan dimuliakan Allah. Dan ini mengharuskan kita harus belajar untuk mengetahui sejarah para nabi, ya at least setidaknya secara globalnya. Baru kemudian kita terangkan, kita jelaskan kepada anak kita secara pelan-pelan. Ya, kita coba perhatikan apa yang menyebabkan anak kita kagum. Biasanya anak kita kagum kepada sesuatu yang dia itu merasa ini hebat, saking kuatnya, saking besarnya. Maka kita bawa ke arah pemahaman anak kita ini, ya itu ke arah yang lebih bisa membuat dia kagum lagi gitu. Ada loh yang lebih kuat lagi, ada yang lebih besar lagi ya daripada sosok tersebut. Tanpa kita perlu menyalah-nyalahkan dulu gitu. Ini diantara caranya. Nah, anak-anak kita kenapa dia itu kagum dengan sosok-sosok superhero dan yang semisalnya? Karena dia saat itu masih dalam kondisi memiliki daya pikir imajinatif. Daya fantasinya kuat. Dan dia menganggap ini sebagai sosok yang hebat menurut dia. Artinya di fase usia ini,
anak-anak kita itu sangat mudah sekali terpengaruh dengan imaji-imaji positif. Bagaimana dia itu dibawa atau digiring kepada ya sesuatu atau sosok ya yang digambarkan dengan begitu hebat dan kuatnya, seperti dinosaurus atau tokoh-tokoh kartun. Nah, karena itu fase ini ya sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah fase yang paling tepat, momen yang paling baik untuk mengajarkan mereka akidah sahihah, mengajarkan mereka masalah keimanan. Ya, ini fase yang paling baik. Jamaah sekalian yang muliakan Allah, coba ya, Anda berdongeng, Anda bercerita, Anda berkisah, ya misalnya kepada anak Anda. Anda bawakan cerita-cerita yang nggak masuk akal, atau cerita-cerita dongeng, fabel, ya, misalnya ada kancil yang bisa bicara, kemudian kancilnya begini dan begitu, atau misalnya di atas awan itu ada kerajaan awan yang penghuninya adalah panda beruang yang rambutnya lembut dan seterusnya. Ketika Anda ceritakan seperti ini, kira-kira menurut Anda anak Anda akan menolak nggak? Ah, bohong ah, Umi. Ah, nggak bener ah. Kecuali anak Anda udah di atas 7 tahun, 10 tahunan misalnya. Ah, itu mah bohong. Karena dia sudah lebih mampu untuk bisa membedakan hal-hal yang masuk akal dan tidak masuk akal. Tapi anak-anak di usia ini itu daya imajinasinya tinggi. Anda ceritakan dongeng-dongeng, hayalan-hayalan yang nggak masuk akal, percaya mereka. Dan ini adalah sifat manusia yang udah merupakan tabiat. Karenanya jangan heran ya orang-orang kafir yang ketika mereka masih kecil itu mereka itu sudah diberikan dengan muatan-muatan ya imajinasi-imajinasi yang aneh-aneh dan itu dipercayai. Contoh misalnya ya itu di Eropa ataupun di Barat anak-anak itu sudah diajarkan bahwa bayi itu berasal dari seekor burung bangau yang membawa bayi diantarkan kepada ibunya. Ini diajarkan ya dengan cara-cara yang keliru seperti ini. Dan ini dipercaya. Nah, karena itu ya jamaah sekarang, coba Anda perhatikan. Ya. Kebanyakan akidah-akidah yang keliru, keimanan-keimanan yang menyimpang, itu sebenarnya berangkat dari daya imajinasi dan daya khayal yang liar yang dijadikan sebagai suatu bagian kepercayaan. Kenapa? Karena sejatinya menetapkan sesuatu yang gaib, yang tidak bisa diindra, dengan penvisualan atau dengan visualisasi. Visualisasi ya dengan fantasi atau dengan imajinasi. Contoh misalnya, ya kita tahu nih tentang dewa-dewi, ada dewa Zeus, ya keyakinan orang-orang Yunani misalnya. Kemudian ada dewa Aries, dewa perang dan lain sebagainya. Ya, ini semua keyakinan-keyakinan berangkat dari mana? Awalnya dari dongeng, dari mitos yang dipercaya atau dari khayalan. Dan bahkan juga di tanah air kita banyak. Ya. Khayalan-khayalan atau imajinasi-imajinasi dan fantasi-fantasi seperti ini, mulai dari yang bersifat horor sampai yang tidak. Ya. Ya, seperti misalnya tentang adanya keyakinan ada malin kundang lah yang dipercaya ya oleh sebagian masyarakat, atau adanya intinya adalah kepercayaan-kepercayaan. Itu semua berangkat dari mana asalnya? Dari imajinasi, dari fantasi dan daya khayal. Karena itu makanya agama kita Islam ya itu sangat menjaga akal sehatnya manusia, akal sehat kita, agar akal kita itu selalu menjadi aklun salim, menjadi akal yang selamat, akal yang bersih. Akal yang selamat dan akal yang bersih adalah akal yang tunduk kepada wahyu, tunduk kepada pencipta akal, tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan akal inilah ya jamaah sekalian dimuliakan Allah, sebab Allah memberikan kita taklif beban syariat itu kepada akal. Ya. Kalau ada seseorang akalnya tidak sehat, akalnya tidak sempurna, maka terangkat beban taklif darinya.
Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, ya, rufi al-qalam an thalath, ya, terangkat pena dari 3 golongan. Di antaranya adalah apa? Adalah apa namanya? Nisibyan hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai dia bermimpi, sampai dia dewasa. Ya, sampai dia sudah balik. Atau dari orang yang tidur atau yang pingsan sampai dia siuman, atau orang yang gila sampai dia sembuh. Artinya akalnya kembali sehat. Nah, oleh karena itu makanya, ya, iman itu sejatinya adalah ittiba'ud dalail, mengikuti dalil, ya, mengikuti hujjah, ya, ittiba'ud dalail wal barahin wal hujaj wal ayat, ya, al bayyinat, yaitu mengikuti hujjah, mengikuti dalil, mengikuti tanda-tanda yang terang, yang jelas. Itulah iman. Iman itu tidak berangkat di atas dasar hanya kepercayaan buta, mengikuti ajaran dari orang tua atau nenek moyang kita. Tidak. Tapi kita mengikuti apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah iman. Dan ini adalah bentuk Allah menjaga akal kita. Karenanya manusia di dalam hal ini, mereka terbelah menjadi 3 golongan. Pertama, golongan mereka yang menolak tentang perkara-perkara yang tidak hissiyah, perkara-perkara yang tidak bisa mereka indra. Akhirnya mereka menjadi golongan materialistis, ateis. Artinya mereka tidak mau menetapkan sesuatu yang tidak bisa mereka indra. Sementara di sisi lain, ya, di sisi lain itu ada, ini mohon maaf ya kalau agak berisik ya. Nah, sementara di sisi lain itu ada sosok manusia-manusia yang menetapkan perkara-perkara yang tidak bisa diindra sebagai keyakinan dengan hayalan-hayalan. Makanya ada namanya takhayul, khurafat. Karena mereka membangun kepercayaan dari hanya sekedar dongeng-dongeng, cerita-cerita, hayalan-hayalan, kemudian juga imajinasi dan fantasi. Ya. Adanya kepercayaan animisme, dinamisme, kemudian yang semisalnya, ya, adanya pengaruh dari leluhur, adanya penunggu ini, penanti ini. Memang kita yakini jin itu ada. Ya, tapi mengaitkan dengan berbagai macam cerita-cerita yang aneh-aneh, nah ini maka suatu hal yang patut untuk kita waspadai. Nah, dan golongan yang ketiga, alhamdulillah, itu adalah muslim, ahlu sunnah wal jamaah, yang lebih mengedepankan wahyu, sehingga akal pun menjadi bercahaya. Kita tidaklah menetapkan perkara-perkara ghaib, perkara iman, kecuali apabila ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak ada dalilnya, kita tidak menetapkan. Kenapa? Karena perkara akidah, perkara keimanan, akal kita nggak mampu menjangkaunya. Nggak mampu kita jangkau. Karena itu, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka kita imani, kita benarkan, kita imani. Sebagaimana datangnya. Karena itu jamaah sekalian, para ayah dan para bunda, usia anak-anak tufula, ini usia yang paling krusial sekali. Kita ajarkan keimanan kepada mereka. Kita ajarkan akidah sahihah kepada mereka. Kita ajarkan keimanan, al-imanu billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Meliputi al-imanu bi wujudillah, mengimani keberadaan Allah. Allah itu ada, nak. Buktinya apa? Buktinya Allah ada adalah kita ini ada. Kita ada karena ada pencipta. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kamu diciptakan Allah, Abi diciptakan Allah, Umi diciptakan Allah. Al-imanu bi wujudillah, mengimani Allah itu ada. Ya. Karena keberadaan segala sesuatu ini yang ada, yang kita saksikan ataupun yang tidak kita saksikan, itu semua menunjukkan adanya pencipta. Pencipta itu adalah Allah. Allah itu ada. Kemudian baru al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah. Artinya rububiyah Allah berarti kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan, Allah yang menciptakan. Kemudian di dalam al-mulki wal milki, di dalam penguasaan dan kepemilikan, Allah yang menguasai dan yang memiliki apa yang Dia ciptakan. Kemudian juga Kemudian juga menetapkan Allah Subhanahu wa taala esa tunggal fit tadbir, di dalam pengaturan. Artinya Allah yang ngatur semuanya. Baru kemudian setelah itu baru kita ajarkan tentang tauhid uluhiyah.
Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki dan menguasai kita, dan Allah yang mengatur kita, ya, maka kita wajib tunduk taat kepada Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah. Ibadah kita itu kembalinya kepada kita, kebaikannya kepada kita. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah maha sempurna. Allah maha, ya, baik dan maha sempurna. Ya, makanya kita ajarkan pula kepada mereka tauhid asma wa sifat, iman. Baru kemudian kita ajarkan al-imanu bil malaika, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada para nabi dan para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini masalah keimanan harus diajarkan, ya. Nah, ini konsepsi yang bisa kita ajarkan. Nah, diantaranya juga kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat-ayat yang datang di dalam Al-Qur'an dan juga diterangkan oleh Rasulullah. Misalnya contoh, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Artinya Allah menciptakan arsy. Allah memiliki singgasana. Arsy-nya Allah itu begitu besar dan begitu luasnya. Dan arsy-nya Allah itu adalah berada di atas langit. Ya. Allah Subhanahu wa taala istiwa di atasnya. Artinya istiwa adalah ala wartafa'a. Allah berada di atasnya. Nah, kita menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, tanpa kita mentaktil, menolak, tanpa kita menakwil, tanpa kita mentakyif, tanpa kita mentasybih dan seterusnya. Nah, ini adalah momen sebenarnya bagi kita untuk mengajarkan tentang masalah keimanan dan akidah kepada mereka, anak-anak di usia dini. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga ini adalah momen, ya, bagi mereka untuk kita ajarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Nah, diantaranya seperti yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam ketika mengajarkan anaknya, ya, dengan cara tamtsil. Ya, tamtsil artinya kita mengkonkretkan sesuatu yang abstrak, bukan tashbih, bukan tamtsil, tidak mentashbih Allah, tidak boleh, tapi kita mentamtsil, ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Misalnya contoh, ketika ada seorang ibu, seorang tawanan perang wanita, kehilangan bayinya, begitu sedihnya, lalu kemudian ketika dia ketemu anaknya, bayinya, begitu bahagianya dia. Begitu bahagianya, begitu sayangnya, langsung dipeluk anaknya, langsung disusu. Kemudian Nabi menggunakan momen itu untuk mendidik sahabatnya. Beliau bertanya, bagaimana menurut kalian? Mungkin nggak ibu ini melemparkan anaknya ke dalam api? Semua sahabat mengatakan tidak mungkin. Karena kenapa? Karena begitu sayangnya. Nabi SAW menjelaskan, ya, karena, ya, begitu sayangnya sang ibu ini. Tapi Allah arham, Allah lebih sayang daripada ibu ini kepada anaknya. Artinya, ya, kita bisa melihat wujud kasih sayang yang konkret. Itu diantaranya adalah dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu contoh konkret. Allah lebih baik lagi. Allah lebih sempurna lagi. Ya. Atau juga boleh misalnya kita bicara tentang Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Kita boleh ambil contoh, misalnya, ya, sepintar-pintarnya manusia, sealim-alimnya manusia, tetap kemampuannya terbatas. Ya, kita bisa ajak bermain mereka, misalnya, ya, dia disuruh menebak apa yang dilakukan oleh abangnya atau adiknya di tempat yang lain, maka dia nggak akan tahu apa yang dilakukan karena dia tidak melihatnya, tidak mendengarnya. Ya, dan tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Allah tahu semuanya. Ketika kita bersembunyi ataukah ketika menampakkan diri, ya, apa yang kita tunjukkan dan yang kita sembunyikan, Allah tahu dimanapun kita berada. Itu harus kita ajarkan. Ini dalam rangka membentuk muraqabatullah. Ini fasenya anak kita diajarkan sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, nak. Ya, kita boleh misalnya ngajarin mereka. Ya, misalnya ketika mereka belajar warna, ayo, nah, ini warna apa? Biru, masya Allah. Ini warna apa? Kuning, hijau, merah dan seterusnya. Masya Allah, ya, ya. Allah memberikan kamu nikmat, nak, dengan memberikan kamu mata, kamu akhirnya bisa melihat warna begitu indahnya. Kita bisa melihat berbagai macam warna-warni. Ada daun berwarna hijau, ada batang pohon berwarna coklat, ada batu berwarna hitam, ada langit yang berwarna kebiruan, dan seterusnya.
Akhirnya kita bisa melihat berbagai macam warna. Ya. Dan siapa yang memberikan kita mata? Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu nggak, Allah itu Al-Basir, Allah Maha melihat, tapi penglihatan Allah berbeda dengan makhluknya dan Allah lebih sempurna dalam melihat. Sekarang coba kita ajak anak kita. Coba kamu pejamkan mata, terus kamu coba bisa tahu nggak ketika Umi atau Abi menunjuk ini warna apa? Ini warna apa? Ya nggak bisa, Mi. Soalnya aku merem, aku menutup mata. Atau coba misalnya kita bawa ke sebuah ruangan di malam hari yang lampunya nyala, kemudian lampunya dimatikan dan dia suruh menebak warna. Ya. Nah, dia akan mengatakan ya nggak bisa, Mi, gelap. Nah, kita bisa melihat karena kita butuh cahaya. Penglihatan kita terbatas. Allah penglihatannya sempurna, nak. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk bisa kita ajarkan ya. Contoh lagi misalnya tentang hulek. Nak, kamu kenapa, nak? Kamu kok suka sama hulek? Karena hulek itu kuat. Oh, hulek itu kuat, ya. Emang kuatnya hulek bisa ngapain? Dia bisa ngangkat mobil, dia bisa ngangkat ini. Oh, Masya Allah, kuat ya, nak. Tapi kamu tahu nggak, nak? Ada loh yang lebih kuat lagi daripada hulek. Ya, yang kekuatannya itu dia bukan hanya bisa mengangkat mobil, tapi dia bisa bisa memindahkan matahari, bisa menghancurkan bumi, bisa, intinya kekuatannya adalah sangat kuat sekali, maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu maha kuat. Ya. Jadi kita perlu untuk membangun imaji-imaji positif kepada anak kita tentang Allah. Allah maha kuat dan tidak ada yang lebih kuat daripada Allah. Hulek itu besar, Allah maha besar. Nah, loh, emang itu Allah Subhanahu wa taala itu besar, Allah besar. Ya. Allah itu sangat besar, Allahu Akbar. Ya, dan tidak ada yang tahu sebesar apa Allah karena begitu besarnya Allah, sehingga ya saking besarnya kita nggak bisa membayangkan. Nah, intinya kita ajarkan kepada mereka tentang ya perkara-perkara ini ya, asalkan kita senantiasa berpijak kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian setelah itu biarkan mereka berselancar di dalam pemikirannya. Kalaupun misalnya mereka bayangkan, mereka berfantasi, itu adalah di luar dari kapasitas kita gitu. Karena mereka dalam fase baroah, fase terlepas dari dosa, terlepas dari kesalahan. Ya, sehingga ketika mereka membayangkan sesuatu, ya misalnya yang kita terangkan, yaitu adalah bagian dari dari fase perkembangan mereka. Intinya kita harus jelaskan. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah, yang patut untuk kita tekankan di sini adalah apa? Ketika mengajarkan mereka adalah kita hendak takribul faham, mendekatkan pemahaman. Dan al-faham di sini adalah fahmul makna, memahami makna. Ya, meskipun tidak mampu memahami kaifiat ataupun hakikat. Yang penting mereka sudah memahami makna. Contoh misalnya begini. Ya. Ini yang banyak disalahpahami dan banyak yang keliru ya dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang memilah antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah Allah. Artinya begini. Sifat fi'liyah mereka tetapkan, tapi sifat dzatiyah mereka tolak. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah memiliki sifat dzat, berarti Allah seperti makhluk. Berarti Allah punya jasmani. Berarti orang yang menetapkan ini berarti mujassim. Misalnya dikatakan Allah punya mata, Allah punya tangan, ya, Allah punya wajah. Nah, ini menurut mereka adalah yang menetapkan ini berarti mujassim. Ya, telah menetapkan tajsim. Allah punya fisik, ya. Padahal jelas keliru ini. Tuduhan seperti ini jelas keliru. Kenapa? Karena ini berangkat dari pemahaman memahami Allah dengan akal, ya. Sementara akal kita nggak mampu menjangkaunya. Apabila kita mau menetapkan sifat fi'liyah, Allah maha alim, Allah maha mengetahui. Makhluk maha mengetahui loh. Jadi kesamaan sama-sama tahu itu belum tentu hakikatnya sama. Ya. Karena pengetahuan Allah lebih sempurna. Sebagaimana Allah maha melihat, Allah maha mendengar, makhluk juga melihat dan mendengar, tapi penglihatan Allah berbeda, pendengaran Allah berbeda dengan makhluk. Demikian pula ketika dikatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki dan seterusnya, maka ya kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan, tangan, wajah, kaki Allah berbeda dengan makhluknya. Ketika Anda menetapkan berarti Allah punya jasmani, berarti Allah begini dan begitu,
berarti Anda sendiri yang telah menyamakan atau mentasbih Allah dengan makhluknya. Ya. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya, ketika kita bicara tentang kaki deh, ya. Atau mungkin yang paling gampang dulu. Anak kita itu udah Allah berikan kemampuan untuk bisa melakukan tamyiz dari semenjak kecil. Ya. Artinya mereka sudah memiliki kemampuan untuk memahami makna. Dan ini berkembang. Ya. Contoh misalnya, anak kita usia 2,5 tahun atau 3 tahun. Ya, mereka sudah bisa membedakan. Ya, abinya laki-laki, uminya perempuan. Abinya laki-laki, pamannya laki-laki, imam di masjid laki-laki. Kemudian ketemu tukang bakso laki-laki. Ya, dia sudah ngerti keempat orang ini laki-laki karena dia paham tentang sifat laki-laki. Ya, dia sudah paham tentang laki-laki itu sifatnya seperti apa. Meskipun ya keempat-empatnya ini adalah orangnya berbeda-beda. Ya, karena apa? Karena meskipun anak ini tahu abinya laki-laki, pamannya laki-laki, imam masjid laki-laki dan tukang bakso laki-laki, dia juga tahu ya abinya bukan pamannya bukan imam masjid dan imam masjid bukan tukang bakso. Itu adalah sosok yang berbeda. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan kata Ibnu Taimiyah qadrul mushtarak dan qadrul mumayyiz ya. Atau qadrul mubayyan ya. Nah, qadrul mushtarak itu artinya ya kalau digambarkan tadi anak ini tahu abinya pamannya imam masjid itu laki-laki. Nah, ini qadrul mushtarak. Adapun qadrul mumayyiz atau qadrul mubayyannya adalah abinya beda sama pamannya, beda sama imam masjid meskipun sama-sama laki-laki. Ya. Contoh lagi misalnya, kita bicara tentang kaki. Ya. Anak kita tahu dia punya kaki, kakinya 2. Kucing punya kaki, kakinya 4. Bebek punya kaki, kakinya 2. Meja, benda mati pun punya kaki, kakinya 4. Kursi punya kaki, kakinya 4, padahal benda mati. Meskipun berbeda-beda, dia tahu itulah yang dimaksud dengan kaki, karena dia paham maknanya kaki. Ya. Jadi persamaan ya suatu sifat ya itu belum tentu ya, maksud saya persamaan ya nama dari suatu sifat belum tentu itu secara hakikat dan sifat secara zat sama. Jadi kakinya manusia, kakinya ayam, kakinya kucing, kakinya meja, kakinya kursi, itu semua beda. Meskipun sama-sama disebut dengan kaki. Lantas bagaimana dengan Allah? Tentunya jauh lebih berbeda lagi dan lebih sempurna lagi. Ya. Nah, ini seharusnya poin yang harus kita ajarkan. Ini artinya kita melakukan takribul faham, yaitu mengajak anak untuk memahami makna. Kemudian contoh berikutnya lagi. Ya. Ketika kita bicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, surga itu indahnya luar biasa. Di dalamnya ada taman-taman, ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, ketika Anda cuma menjelaskan seperti ini, itu biasa anak akan sulit untuk memahami. Kenapa? Karena dia belum memahami makna dari kata-kata yang Anda sampaikan. Tapi misalnya contoh, ya, dia itu Anda ajak untuk memahami pertama kata indah, kedua kata sungai, ketiga kata taman misalnya. Anda ajak dia ke suatu tempat di suatu taman yang ada sungainya. Dia melihat, Masya Allah, nak, lihat nak, indah banget ya. Taman ini begitu indah, banyak tanamannya, sungainya bersih, indah. Akhirnya dia tahu, oh, konsepsi indah itu seperti ini. Suatu hal yang ketika dia lihat, dia merasakan takjub, dia merasakan senang, itu indah. Kemudian, oh, taman itu seperti ini berarti. Dia tahu gambar, oh, sungai itu seperti ini. Lalu kemudian kita ajak lagi dia di taman yang lain, di sungai yang lain, atau kalau perlu kita tunjukkan gambar-gambar taman dan gambar-gambar sungai. Artinya, berbagai macam sungai yang ada, taman yang ada, dengan keindahan yang berbeda-beda. Mereka ngerti konsep indah, konsep taman, konsep sungai. Oleh karena itu ketika kita bicara di surga, indahnya, banyak tumbuhan, ada sungainya, ada sungai susu, ada sungai madu, ya. Nah, mereka sudah dapat gambaran maknanya.
Kemudian baru kita ajarkan, tapi nak, sungai di surga berbeda dengan di dunia. Taman di surga berbeda dengan taman di dunia. Di surga itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, jauh lebih baik. Nah, kemudian biarkan dia berselancar di dalam benaknya. Kenapa? Karena ya ini memang usianya dia gitu loh. Intinya itu suatu hal yang jauh lebih indah. Sebenarnya untuk orang-orang dewasa yang sudah lebih mampu untuk bernalar, akal kita nggak mampu untuk menjangkau keindahan tersebut. Ya. Nah, ini adalah di antara contoh ya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada anak-anak di usia ketika mereka masih sering berimajinasi. Ya. Baik, jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berbicara dari sisi manfaat ya, kita bicara nih dari sisi apa sih manfaatnya anak-anak itu, mereka itu memiliki daya imajinasi yang perlu untuk kita pelihara. Jangan kita cut, jangan kita hentikan ya. Kenapa? Karena yang pertama, ya daya imajinasi anak ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk memahami konsep dirinya dan emosinya ya. Jadi ketika dia itu sedang berimajinasi, ketika dia sedang membayangkan sesuatu, artinya dia akan berusaha untuk apa? Untuk membayangkan suatu konsep tertentu yang berangkat dari hasil pengalaman dia dengan sekelilingnya. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ini adalah bagian yang penting ya, dari anak untuk mereka memahami tentang diri mereka, konsep mereka, konsepsi emosi mereka sendiri. Kemudian ini juga akan membangun kemampuan kognisi, termasuk kreativitas anak. Makanya anak-anak yang daya imajinasinya tinggi itu seringkali mereka punya daya kreativitas yang tinggi dan punya pemikiran-pemikiran yang seringkali out of the box ya. Dan anak-anak itu seringkali berangkat dari ketulusan dan kepolosan dirinya. Itu ya seringkali ketika bertanya itu memang pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Ya untuk orang tua itu ya kadang-kadang seringkali tidak bisa kita prediksikan gitu loh. Tapi tentunya kita sebagai orang tua ya harus bisa mendampingi dan membantu untuk mencari jawabannya. Kemudian juga ini sarana bagi anak kita untuk belajar meningkatkan kemampuan mereka untuk bersosialisasi. Ya. Karena kenapa? Karena ketika dia sedang berimajinasi itu juga dia sedang sedang bereksperimen dengan peran sosialnya dia. Ya. Jadi ini adalah suatu hal yang baik ya. Lalu kemudian juga dengan imajinasi ini juga akan mengasah kemampuan anak untuk mengeksplorasi diri dan lingkungannya, sehingga ini akan membentuk daya takayuf, daya adaptasi dia, kemampuan dia untuk beradaptasi. Ya. Terus kemudian selain itu juga dengan berimajinasi itu juga dapat membantu untuk menguatkan dan menambahkan daya memori, daya ingat mereka. Kemudian kembali juga ke masalah sosial tadi, ini juga akan dapat membantu untuk meningkatkan empati mereka, ya. Juga kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk berbahasa, untuk menyerap kosakata, ya. Ya, dan seterusnya, ya. Nah, tapi tentunya di sini ada beberapa hal yang harus kita hindarkan, ya, dari anak-anak. Apa maksudnya ketika mereka dalam fase daya imajinasinya tinggi? Yang pertama, ya, hindari banyak melarang anak. Kita melarang anak itu dalam hal-hal yang penting saja. Apalagi yang berkaitan dengan masalah prinsip agama. Kita harus katakan jangan. Tapi untuk hal-hal yang tidak bersifat prinsip, hal-hal yang sifatnya duniawi, hal-hal yang sifatnya ya cuman hal-hal biasa saja, maka kita hindarkan mempergunakan kata jangan atau memperbanyak kata jangan, ya. Kenapa? Karena pertama, memperbanyak kata jangan akan menghilangkan efektivitas jangan. Karena sesuatu yang sering digunakan akan kehilangan efektivitasnya. Karena sudah biasa, jangan, akhirnya udah jadi biasa jangan. Oleh karena itu, makanya kita hindarkan memperbanyak kata jangan. Lalu kemudian yang kedua, juga dengan memperbanyak kata jangan, ya, itu juga bisa membunuh kreativitas anak. Apalagi kalau dalam hal-hal yang dia sedang mengeksplor sesuatu, ingin melakukan sesuatu, dibilang jangan. Pengen keluar nggak pakai alas kaki, jangan. Pengen mencoret-coret sesuatu, jangan. Pengen ini, jangan. Itu, jangan. Akhirnya apa? Ya, rasa ingin tahunya dia dan juga daya kreativitasnya dia itu bisa mati, terbunuh gara-gara kita banyak melarang. Tapi kalau masalah agama, prinsip, kita katakan jangan. Ketika misalnya dia lagi melihat ya acara televisi yang tidak baik, kita katakan jangan, nak. Kamu jangan melihat acara seperti itu.
atau ketika dia lagi melakukan perbuatan yang buruk, misalnya dia berbohong, misalnya kita tahu dia berbohong, ya, atau dia melakukan keburukan, kita katakan jangan, ya, ya. Nah intinya kita gunakan kata jangan sesuai dengan proporsinya. Jangan mempergunakan kata jangan terlalu sering. Ya, lalu kemudian yang kedua, jangan pula kita menjudge, ya, judging, menvonis anak kita. Ya, dikit-dikit kita katakan salah, keliru, aneh, atau bahkan sampai kita berikan label bodoh misalnya, mohon maaf ya. Ini adalah suatu hal yang harus kita hindarkan. Misalnya anak kita lagi berimajinasi, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang menurut kita nggak masuk akal. Jangan kita katakan kamu aneh, kamu itu, kamu ini, kemudian kita berikan label-label yang buruk. Ini apa? Akhirnya akan pertama menyakiti hati anak. Yang kedua, anak juga dia akan takut untuk menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, perasaannya. Lalu yang ketiga, dia akan berhenti untuk berimajinasi. Yang mana ini merupakan bagian dari perkembangan kreativitas mereka gitu. Oleh karena itu jangan kita lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, hendaknya kita lebih banyak membersamai anak ketika dia lagi bermain dan kita fasilitasi dengan hal-hal yang menarik. Ya, ketika dia lagi berbicara dengan bonekanya, jangan kita potong, jangan kita katakan aneh dan sebagainya, biarkan, ya. Dan kalau perlu kita ikut-ikutan nanya, loh, misalnya kita katakan adik lagi bicara sama siapa? Oh ini loh Bi, aku lagi bicara sama bonekanya dia misalnya. Oh iya ya. Jadi jangan kita anggap langsung salah atau keliru. Karena apa? Karena ini nanti insya Allah dengan bertambah usianya, ya kebiasaan ini itu akan hilang. Ini bagian dari hal yang alami. Jadi nggak perlu sampai harus neruqyah. Waduh, ngomong sendiri, jangan ngomong sama jin. Nah, ada sebagian orang tua yang seperti itu. Ya, terus kemudian juga ya poin yang keempat, ya kita fasilitasi mereka, kita ajak ke tempat-tempat yang menyenangkan, ke tempat permainan, ke taman, activity outdoor, itu juga bagus ya untuk mengembangkan daya imajinasi mereka dan kreativitas mereka. Karena ini sangat penting sekali. Karena ketika mereka itu memiliki daya imajinasi yang tinggi ya, itu biasanya ya dari hasil penelitian ya, anak-anak yang memiliki daya imajinasi yang tinggi ya, itu biasanya akan memiliki sifat lebih tangguh ya, tough ya. Dia pertama karena kemampuan sosialnya baik, dia akan lebih ramah kepada orang lain. Kemudian kemampuan problem solvingnya juga jauh lebih baik. Lalu kemudian juga anak yang seperti ini akan kaya dengan gagasan, kreatif, kaya dengan ide. Lalu kemudian juga dia juga akan lebih mampu untuk mengendalikan emosinya. Sementara anak-anak yang tingkat imajinasinya rendah karena banyak dilarang, karena banyak kekang, biasanya dia akan kaku, ya. Kemudian pasif, nggak berani mencoba hal-hal baru. Ya, lalu kemudian kemampuan berbahasanya juga kurang baik dan seterusnya, ya. Nah, terus kemudian yang terakhir ya, jamaah sekalian, ini juga yang penting ya dalam rangka untuk memfasilitasi anak ya ketika usia mereka masih dalam fase imajinasi yang tinggi ya, adalah apa? Adalah kita kenalkan mereka dengan pengetahuan dari buku agar mereka cinta dengan buku dan mereka cinta dengan ilmu. Kita carikan buku-buku yang layak, cocok dengan usianya. Kemudian kita bacakan. Dan buku anak-anak beda ya sama buku orang dewasa. Buku anak-anak itu memang lebih banyak visualnya, tulisannya sedikit. Karena itulah fasenya mereka. Mereka kemampuan berbahasa dan memahami, tidak memahami tulisan yang merupakan simbol-simbol yang untuk orang dewasa, ya, karena kemampuan kognisinya orang dewasa lebih baik, sehingga lebih mampu memahami. Tapi kalau mereka lebih mampu memahami sesuatu yang konkret. Misalnya buah apel, ya dikatakan apel, gambarnya apel. Makanya belajar tentang membaca dan menulis, itu juga ada tahapannya. Biasanya akan diberikan benda konkretnya, misalnya apel. Yaitu biasanya dikasih gambar apel, dia bisa tahu dulu namanya apel. Baru kemudian berikutnya apel dikasih huruf A, yang gede A. Ini apa? A, berarti apel. Ya, jadi cuman dia mengenal satu huruf doang, A, apel. Misalnya seperti itu, ya. Lalu kemudian berikutnya lagi, gambar apel lagi, baru sudah
tulis APEL, apel gitu. Ya, ini di antara tahapan-tahapan anak-anak ketika mereka belajar membaca. Ya. Nah, jadi penting untuk kita kita bacakan buku. Kalau perlu juga kita kisahkan, kita ceritakan mereka dengan sosok manusia-manusia yang istimewa, yang luar biasa, bukan tokoh fiktif ya, seperti kisahnya para nabi, ya kisahnya Nabi Musa, kisahnya Nabi Yunus, kisahnya Zulkarnain, kemudian kisahnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya para sahabat, kisahnya para ulama dan seterusnya. Ya, karena dengan memberikan kisah itulah yang akan membangun ya konsepsi mereka di dalam memahami sosok itu bisa lebih konkret untuk bisa mereka pahami ya. Karena manusia itu lebih mudah memahami sesuatu apabila itu memang dikonkretkan atau ada contohnya. Misalnya kita sendiri ya, kita misalnya hanya diberikan penjelasan, deskripsi, tanpa diberikan contoh, itu biasanya kita akan kesulitan untuk memahami. Tapi ketika diberikan contoh, baru kita akan lebih mudah memahami. Dan dengan semakin sering kita belajar dengan mencontoh ataupun mempelajari contoh, maka kemampuan kita di dalam memahami akan lebih besar. Ya, Wallahu taala alam shawab. Mungkin ini Bang Giang yang bisa disampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini. Ya mungkin masih ada waktu untuk bertanya jawab. Silakan, waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada Bang Ji. Baik Ustaz, Nah. jazakallah khair, barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materinya mengenai poin-poin yang harus diperhatikan baik kepada orang tua ketika anak di usia 2-7 tahun di mana kondisi mereka saat ini senang berimajinasi dan berfantasi. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi Anda semua pemirsa Asia TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, silakan untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz di line interaktif kami di nomor 0822 88 88 6630. Kami ulangi di 0822 88 88 6630. Dan bagi Anda yang ingin bertanya lewat pesan, bisa dikirimkan juga ke nomor yang sama lewat WhatsApp ataupun bisa di kolom komentar pada platform digital seperti Facebook, Instagram, ataupun YouTube. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, izin bertanya, anak saya usia 3,6 tahun. Anak saya lebih senang dan betah bermain di rumah sepupunya. Jika saya ajak nginap ke rumah neneknya, pasti minta diantar ke rumah sepupunya dan lama. Karena di rumah kami tidak ada TV, jadi dia betah nonton TV. Bagaimana ya Ustadz menyikapi anak saya? Saya takut merusak fitrahnya, karena kalau di rumah kami lebih sering berkegiatan yang positif. Ketika diajak ke rumah neneknya, lebih merasa bebas aturan yang kami terapkan di rumah malah dilanggar. Dan bagaimana cara mengambil hati anak lagi, karena dia sudah punya adik usia 10 bulan. Kadang saya sering keceplosan, marah-marah dan membentak ketika mainannya tidak diberesin atau membuat adiknya menangis. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, barakallah ya. Jadi ada dua pertanyaan sebenarnya di sini ya. Jadi yang pertama adalah tentang anak kita ya, yang ketika dia berada di luar rumah, dia mungkin merasa enjoy, senang, malah bebas ya. Lalu kemudian ketika di dalam rumah ya, si anak ini dia mungkin kita berikan aturan-aturan ataupun batasan-batasan. Suatu hal yang lumrah ya, apabila manusia ketika dia diberikan aturan, batasan, ya lalu kemudian kemudian dia berada di suatu tempat yang aturan atau batasan itu nggak ada atau dia bebas, maka tentunya manusia itu secara alami ya, karena manusia Allah berikan syahwat ya, senang dengan hal-hal yang menghibur, senang dengan hal-hal yang menyenangkan untuk jiwanya, ya. Nah, jadi dia akan senang. Misalnya orang tua di rumahnya tidak memfasilitasi dengan televisi, ya, nggak boleh nonton TV nih anak misalnya, nggak ada TV. Kemudian ketika dia keluar rumah, dia ke rumah tetangganya misalnya, lihat TV. TV itu menyenangkan nggak buat anak-anak? Menyenangkan, ya. Anak-anak secara fitrahnya senang hal-hal yang senang. Jangankan anak-anak, manusia. Ya, itu senang dengan hal-hal yang menyenangkan dirinya, yang menyenangkan jiwanya. Ya. Nah, sehingga dia akan
akan apa namanya akan ya senang dia ketika dia dia sedang bersama dengan temannya. Bahkan dia merasa kalau di dalam rumahnya mungkin dia merasa udah nggak apa kurang, bukan nggak ada, mungkin kurang ya hal-hal yang fun atau yang menyenangkan. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan berarti di sini kita harus harus menganalisa kondisi, ya, kemudian kita berusaha untuk mengintrospeksi dan memperbaiki. Jamaah sekalian memuliakan Allah, suatu hal yang baik, ya, kita berupaya untuk menjauhkan anak-anak kita dari keburukan-keburukan, ya, terutama di dalam rumah kita. Kita singkirkan sarana-sarana yang akan mendatangkan keburukan. Tapi kalau kita hanya fokus kepada perkara-perkara eksternal dari anak, ini kan eksternal, kita singkirkan sesuatu itu kan agar tidak mempengaruhi mereka. Artinya dari luar bisa mempengaruhi ke dalam. Sementara kita nggak akan mampu untuk menyingkirkan semua keburukan dari anak kita, apalagi kalau mereka sudah berada di luar rumahnya. Ya, karena itu makanya pendidikan yang lebih utama itu adalah bukan sekedar dari outside, dari luar, tapi apa yang kita tumbuhkan dari dalam, inside. Itu yang paling penting. Ya, karena itu makanya ya kalau kita merujuk kepada metodenya Luqman alaihissalam, ya, itu konsepsinya adalah ya kita melakukan pendidikan iman, pendidikan hati dulu, tauhid. Tapi tentunya dengan cara yang hikmah, yang menyentuh perasaan dan hatinya dulu. Ini ditunjukkan oleh metodenya Luqman, oleh metodenya para nabi dan rasul, metodenya Rasulullah. Yaitu dengan apa? Dengan kalimat yang baik, sapaan yang baik, ya. Dan ini memang bahasanya cukup panjang ya. Artinya kita berusaha untuk apa? Untuk menggait dan menarik hati anak kita agar dia senang. Karena konsepsi daripada pendidikan, ya, adab, akidah, iman, itu adalah tahbibuhum ilaihi, menjadikan mereka senang dengannya. Karena tujuan kita mendidik mereka di usia ini adalah membangun mahabbah, cinta. Ya, terutama mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau ini tidak begitu terbangun, maka tentunya ya akan berimbas kepada konsep muraqabatullah dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan metode Luqman, pertama adalah iman dulu, tauhid, akidah. Kemudian muraqabatullah, ya, di antara caranya dengan mengajarkan tauhid asma wa sifat dan dengan metode tamtsil di antara metodenya. Baru kemudian yang ketiga itu diajarkan konsepsi bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah diajarkan tentang konsepsi ibadah, di antaranya salat. Karena salat itu tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Asalkan konsepsi kita mengajarkan salatnya benar, ya. Kemudian yang kelima adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam baru bersabar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Ya, karena ini adalah bagian dari kita mengajarkan mereka ya di fase usianya yang belum tamyiz agar mereka tahu mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Karena mereka belum tamyiz, itu peran kita orang tua. Ya, dan kemudian bukan cuma sekedar tahu, tapi mereka juga tergerak untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan itu akan membangun imunitas mereka. Artinya pembangunan diri ya itu adalah dengan membangun imunitas mereka melalui dari konsep keimanan. Karena dengan itu mereka akan lebih mengenal diri mereka sendiri. Nah, jadi ya yang harus dilakukan orang tua adalah ya kita harus mencoba untuk mengevaluasi kembali dan juga kita berusaha untuk melihat kembali aturan-aturan yang kita buat untuk anak kita, apakah terlalu mengekang dan seterusnya. Jadi kita tahu nih, kita hidup di zaman saat ini, kita nggak bisa terlepas sama sekali dari namanya gadget. Orang tua yang melepaskan ya sama sekali anaknya dari gadget, sehingga anaknya itu anggap aja buta dengan gadget, ketika dia keluar ketemu gadget, itu akan berbahaya. Berbeda dengan orang tua yang sudah mengenalkan gadget, tapi dengan aturan. Dengan aturan dan perhatian. Mereka diperkenalkan, dan mereka ditunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tentunya ini akan lebih membangun konsep mereka ya ketika mereka mendapatkan hal ini. Tapi kalau mereka nggak pernah diajarkan tentang hal ini, mereka dijauhkan sama sekali dari gadget. Lalu kemudian ketika mereka berada di suatu tempat yang ada gadgetnya, mereka merasa enjoy, fun, mereka nggak tahu aturannya, ya tentunya mereka akan senang di sana, ya. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang ngatur dan seterusnya. Dan tentunya ini akan menjadi suatu hal yang bahaya. Karena itu perlu bagi kita untuk mengevaluasi hal ini.
Lalu berkaitan dengan ya si kakak ini punya adik, lalu kemudian kita sebagai orang tua kadang-kadang kita keceplosan, kita marah. Ya kita manusia, karena sekuat-kuatnya kita pasti suatu saat kita pun juga akan jatuh kepada kesalahan. Karena kullu bani Adam khata, ya, setiap anak keturunan Adam itu pasti melakukan kesalahan. Bukan cuma sekali, bolak-balik melakukan kesalahan. Pasti melakukan kesalahan. Ya. Oleh karena itu makanya kata Nabi SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, ya. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tadi bertaubat kembali kepada Allah. Nah, karena itu makanya manusia itu ya mudah berbuat salah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, dan Allah Maha Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun, ya. Setiap kali kita salah, kita minta maaf kepada Allah dengan sebenar-benarnya permohonan maaf, Allah akan maafkan kita, dan itu adalah salah satu momen kita untuk lebih memperbaiki diri. Karena betapa banyak orang yang baik melakukan kebaikan, kemudian dia jatuh, kemudian dia bertaubat, nah kemudian dia kembali berbuat baik, dan kebaikannya itu biasanya akan lebih meningkat, ya. Dan ini memang manusia, artinya ketika Anda tahu Anda melakukan kesalahan, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berarti Allah masih berikan Anda hidayah taufik. Anda sadar Anda melakukan kesalahan. Awali dengan istighfar kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Kemudian yang kedua, minta maaf kepada anak Anda. Minta maaf kepada dia dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya. Jangan gengsi, jangan malu. Misalnya kakak, Umi kemarin marah sama kamu ya kak, Umi minta maaf ya kak sama kamu ya. Dan tunjukkan Umi sayang sama kamu, dan maksudnya kita peluk dia, kita cium dia. Kemudian kita luangkan waktu kita dengan anak kita. Meskipun hanya sehari, setengah jam misalnya, karena kita sibuk dengan anak kita, tetap kita harus luangkan waktu. Misalnya waktu sebelum tidur kita bacakan buku, atau ada waktu kita membersamai dia bermain, berbagi tugas dengan suami, agar dia tidak merasa dia diacuhkan, atau tidak merasa dia ditinggalkan atau diabaikan oleh abi sama uminya gara-gara adiknya. Kemudian libatkan dia di dalam pengaturan. Nah, maksud saya di dalam jagain adik misalnya uminya minta tolong, kak, boleh nggak kak, Umi minta tolong kak, dedek mau mandi, Umi minta tolong ya ambilin handuk dan sebagainya. Artinya kita memberikan kepercayaan kepada dia. Ini bagus ya, berarti kita memberikan pengakuan, kita memberikan kepercayaan kepada dia agar dia merasa diakui, dia merasa percaya diri karena dia dipercayai dan dia percaya sama uminya. Terus kemudian juga kita sampaikan kalimat-kalimat positif ya. Kamu alhamdulillah kak, Allah karuniakan kamu adik, kamu menjadi abang, kamu menjadi kakak, ya. Jadi kamu punya teman untuk bermain, ya, yang kamu harus sayangi. Ya intinya kita ajarkan ya. Jadi adik itu sayang sama kamu, kamu juga harus sayang sama adik. Intinya kita sampaikan seperti itu. Ya wallah alam. Nah, baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fikum. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan penanya. Baik, kami masih mengundang Anda untuk bertanya langsung kepada Ustadz di line interaktif di nomor 082288886630. Sambil menunggu, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, keluarga, dan juga tim. Afwan, izin bertanya Ustadz. Saat ini anak-anak perempuan usia 2 tahun 7 bulan. Alhamdulillah di masa gulam ini, anak-anak senang sekali bermain apabila ketemu dengan teman-temannya. Biasa kalau sore, anak-anak tetangga suka main di depan rumah. Kadang dia suka bilang ke anak, Umi, adik mau keluar. Alhamdulillah, kalaupun keluar rumah, main atau main ke tempat tetangga, selalu anak dampingi Ustadz. Tetapi setiap kali main keluar, si anak nggak mau pulang. Suka nangis, sampai kadang uminya dipukul-pukul. Sampai ada tetangga yang nyeletuk, biarin aja anaknya, jangan dikurung di rumah aja, nanti takut sama orang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana ahsannya anak bersikap kepada anak-anak Ustadz? Jazakallahu khairan, barakallahu fiqh. baik ya, wa jazakallah khairan wa iyaha sa'ilah. Nah, jadi ya jamaah sekalian mendengarkan Allah ya. Anak-anak kita itu di usia gulam, sebagaimana telah kita terangkan ya, mereka itu ada mutamyiz bainal khata' was shawab ya.
belum punya kemampuan untuk memilah antara benar dan salah. Artinya dia mudah sekali terpengaruh dengan sesuatu hal. Kemudian juga anak-anak kita di usia gulam ini juga uh, juga usia yang sangat rentan sekali ya, dengan pengaruh-pengaruh baik itu positif ataupun negatif ya. Karena itu makanya di antara kunci pendidikan adalah kita membantu anak kita untuk menyeleksi teman yang baik ya, untuk mencarikan sahabat yang baik. Jangankan anak-anak kita sendiri aja diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan almar'u ala dini khalilik ya. Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya. Ya. Ya. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan ya, falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, maka hendaknya salah seorang dari kalian dia memperhatikan dengan siapa dia bersahabat dekat. Kita pun juga diperintah oleh Nabi untuk mencari atau menyeleksi sahabat dekat. Ya. Bahkan di dalam sebuah kalimat hikmah dikatakan ya, as-sahibu sahib. Sahabat itu penyeret. Entah dia akan sahibu ila syarrin atau sahibu ilal khairi. Entah dia akan menyeret kepada keburukan ataupun menyeret kepada kebaikan. Nah, jadi menyeleksi teman untuk anak kita itu penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, anak-anak kita memang butuh bersosialisasi, butuh dia untuk berkawan. Nah, jadi izinkan dia untuk bermain dengan teman-temannya. Nah, kalau perlu dia bermain di tempat yang bisa kita monitor, yang bisa kita lihat, yang bisa kita perhatikan, meskipun kita nggak bisa memperhatikan terus-terusan, cuman perlu untuk kita bisa memperhatikannya. Tapi sebelum itu juga kita harus sudah memberikan pijakan-pijakan nih kepada anak kita. Artinya begini, di antara kaidah pendidikan yang sudah pernah diterangkan ya adalah pendidikan itu harus melibatkan ada 2 poin, ada 2 hal, yaitu an-nizam wal ihtimam, aturan dan perhatian. Artinya ketika Anda memberikan perhatian kepada anak Anda, cinta kasih kepada anak Anda juga harus berikan batasan, rules ya, aturan, nizam, harus memberikan aturan-aturan yang jelas kepada anak-anak kita. Karena kalau kita nggak memberikan aturan, maka anak kita ini akan hidup tidak mengenal aturan, dan itu akan menimbulkan faudo ya, kekacauan, chaos. Jadi kita harus ajarkan aturan. Nah, di antara bentuk aturan adalah kita bersepakat dengan anak kita, ajak dia bersepakat. Dan boleh kita sebenarnya bernegosiasi dengan anak kita. Kenapa? Untuk belajar bagi anak ya, agar anak belajar, dia mengenal apa yang dia inginkan, mengenal apa yang dia mau, dan dia belajar untuk berkomitmen dan berkonsisten, dan belajar konsekuensi. Misalnya begini, Umi, aku mau main ya Mi sama teman misalnya, jangan langsung diizinkan ya. Kita sampaikan, Masya Allah ya, Umi izinkan kamu bermain, tapi nanti jam 4 sore kamu sudah harus pulang ya, misalnya begitu. Ajarkan dia misalnya untuk mengetahui waktu ya, lihat jam. Jadi intinya jam 4 sore kamu harus sudah pulang. Terus kemudian kita tanyakan gitu, sepakat ya. Jadi sampai dia sepakat. Kalau dia sudah menyepakati, maka ya sudah. Kalau dia nggak pulang, kita jemput dia, meskipun dia marah, dia protes, nangis, ya kemudian setelah itu kita jelaskan, adik kan sudah berjanji sama Umi. Umi mengizinkan adik untuk bermain. Adik boleh bermain. Umi tidak melarang adik untuk bermain. Tapi ya adik bermainnya nggak boleh sampai misalnya ya intinya nggak sampai malam gitu. Jadi kita jelaskan ya. Ini mohon maaf ya kalau agak berisik ya, soalnya memang lagi ada penebangan pohon yang semakin dekat ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, intinya kita bersepakat sama anak kita. Lalu kemudian adapun ucapan orang lain, misalnya mengatakan, udahlah biarin anaknya, jangan terlalu dikurung di dalam rumah, nanti begini dan begitu. Itu ucapan orang. Biarkan saja, kita nggak ngurusin dengan ucapan orang. Kalau baik kita ambil, kalau jelek ya sudah, ya. Jadi tidak perlu kita tengok. Jadi artinya kita nggak perlu
eh, ketika mendidik anak kita itu kita nggak perlu terlalu banyak mendengarkan ucapan orang, karena itu anak kita, bukan anaknya mereka. Biarkan mereka berkomentar macam-macam, itu urusan mereka. Ya, tapi kita punya urusan sendiri yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu anak kita. Selama kita berpijak dengan benar, kita berpijak dengan ilmu yang benar, ya, kita berpijak juga di atas kebaikan, di atas niat yang baik, dan juga di atas upaya yang memang benar-benar kita usahakan selalu berangkat di atas dasar ilmu, kita lakukan. Meskipun kita dicemooh orang, meskipun kita dijelekkan orang, meskipun kita di apa namanya dicibir oleh orang, kita nggak ada urusan sama ucapan-ucapan orang. Ya, ini anak-anak kita, tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab mereka. Jadi kita nggak perlu apa mikirin ucapan-ucapan mereka. Kalau baik kita terima, alhamdulillah. Tapi kalau jelek, udah kita nggak perlu mendengarkan. Allah alam. Nah, Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz. Dan berikutnya ini ada pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan saya untuk pertemuan kita pada pekan kali ini Ustaz sebagai penutup. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Izin bertanya Ustaz, Ana punya anak usia 7 tahun. Saat anak-anak usia 3 tahun, dia mudah dalam menghafal surah-surah juz amma. Namun di saat usianya semakin bertambah, hafalannya mulai agak susah bertahan Ustadz. Kalau Ana perhatikan, anak-anak suka sekali berimajinasi dari apa yang dia tonton. Dan sepertinya hal itu yang merusak hafalannya Ustadz. Sementara Ana sulit mengontrol anak-anak karena Ana bekerja Ustadz. Ana harus bekerja karena Ana single parents. Apa yang harus Ana lakukan untuk bisa tetap menjaga hafalan anak-anak ya Ustadz? Syukran wa jazakallahu khairan Ustadz. baik, afwan wa jazakallah khair. Wa iya ya, ini afwan Bang Giang, Ana tadi kurang kurang jelas ya karena di sini sangat berisik sekali. Ya. Tadi ada poin-poin yang kurang jelas buat saya tadi. Tadi anaknya usia berapa? Anaknya usia 7 tahun Ustadz. Biasanya anaknya ini mudah dalam hafal surat juz amma, tapi semenjak usianya bertambah hafalannya mulai agak susah. Dan ibu ini mengira ini berasal dari imajinasi yang dari apa yang dia tonton gitu Ustaz. Baik, baik ya. Barakallahu fiik. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak di usia tufulah, di usia gulam itu daya memorinya memang tinggi. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya. Apa di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuman yang perlu kita pahami bersama ya. Jadi tidak mesti ya daya hafal anak kita berkurang itu dikarenakan dia banyak berimajinasi dan semisalnya. Itu tidak mesti demikian. Itu banyak faktor sebenarnya, apalagi udah usia 7 tahun. Biasanya anak-anak itu mengalami kemerosotan hafalan. Apa? Karena di usia dininya, di usia tufulahnya, mereka sudah terlalu digenjot oleh orang tuanya. Artinya ada sebagian orang tua yang mendrilling anaknya dengan hafalan, dengan kuantitas sebanyak-banyakan, akhirnya di usia-usia berikutnya, bukannya mengalami peningkatan, tapi mengalami penurunan. Ya, karena dianggap ini usia golden age untuk menghafal. Jadi langsung di-drilling, langsung di-forsir, langsung digenjot. Padahal ini kurang tepat. Konsepsi kita mengajarkan anak Al-Quran itu diawali dengan iman. Jadi mengajarkan dulu konsep iman agar anak kita mencintai dulu Al-Quran. Dan alhamdulillah ya, itu maksudnya cukup banyak ya dari dari pengalaman ya dari sejumlah sekolah ya, dari sahabat-sahabat kita dan guru-guru kita ya. Itu anak-anak di usia dini yang tidak terlalu diforsir, artinya tidak di-drilling dengan hafalan, namun lebih fokus di dalam kualitas sih, diantaranya kualitas bacaan ya, dalam hal tajwidnya, makharijul huruf, kemudian dijelaskan tentang makna-makna Al-Quran. Intinya adalah fokus ke kualitas bacaannya, tidak ke kuantitasnya. Dan yang lebih penting dari itu adalah ini anak mereka tidak di-drilling dan tidak digegas ya, dan tidak hanya melihat dari banyak-banyakan atau kuantitas. Itu ketika di usia 7 tahun ke atas itu malah meningkat kemampuannya dia, semangatnya dia untuk menghafal. Artinya inisiatifnya dia tumbuh karena dia tahu ini adalah kalamullah. Nah, sementara fenomenanya
anak-anak di usia TK yang sudah diforsir ya, atau yang sudah di drilling untuk banyak menghafal, jadi targetnya adalah banyak-banyakan kuantitas, itu biasanya akan merosot. Umumnya seperti itu, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala uh, apakah daki ya. Nah, jadi jadi tidak serta-merta bahwasanya kurangnya atau merosotnya daya hafal anak kita, kemampuan menghafal anak kita itu sebenarnya bukan dari daya ya, tapi dari semangat dia, kemauan dia, bukan kemampuan sebenarnya. Ya, jadi kemauan dia yang merosot, semangat dia yang merosot, nggak mau murojaah, nggak mau menambah, malah dia pengen untuk apa? Untuk misalnya dia pengen bermain, dia malah pengen melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Ini semua karena apa? Karena diantaranya adalah ya bisa jadi ya, ini garis bawahi, bisa jadi ya di usia sebelumnya dia dia mungkin apa namanya, kesempatan dia untuk bermain dan seterusnya itu mungkin banyak diambil untuk apa namanya, untuk belajar atau yang semisalnya ya. Jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan adalah apa, kita coba untuk mengamati kembali, mengobservasi kembali anak kita, melihat kembali anak kita ya. Dan yang paling penting dari itu adalah kita harus coba melihat di usia 7 tahun, kita coba aja dia bicara, kita coba gali informasi dari dirinya, apa alasan kenapa dia kok misalnya mulai enggan untuk apa namanya, untuk menghafal kembali atau untuk murojaah ya. Dan juga kita coba untuk cari tahu lagi gitu loh, apa namanya, yang menyebabkan anak kita ini dia mengalami kemerosotan di dalam hafalannya. Kalau tentang masalah tontonan dan lain sebagainya, maka tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan batasan ya, untuk memberikan rules, untuk memberikan aturan ya. Jadi tidak terlalu mengekang dan juga tidak terlalu apa namanya, permisif ya. Ya wallahu taala alam bisawab. Dan ini mohon maaf ya kalau mungkin suara saya kurang jelas atau saya juga kurang bisa mendengar dengan jelas, dikarenakan memang di samping rumah sedang ada penebangan pohon dan suaranya sangat berisik sekali ya. Ya, baik Bang Giang, mungkin ini ya dapat disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk penutup, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bang Giang. Baik Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materi dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga Ustaz, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dalam kebaikan dan dalam kesehatan. Baik pemirsa Syah TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah seluruh kajian online kita pada pagi kali ini di serial kajian Parenting Bijak Mendidik anak usia 2 sampai dengan 7 tahun atau gulam, di subtema saat anak senang berimajinasi dan berfantasi. Bagi Anda semua pemirsa Syah TV yang ingin memurojaah kajian-kajian sebelumnya di serial kajian Parenting Bijak Mendidik Anak, silakan untuk berkunjung di playlist YouTube kami. Silakan dicek di sana tema serial kajian parenting, nanti bisa murojaah episode sebelumnya untuk menguatkan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Kami seluruh ikhwah dan kabar kerja yang bertugas, mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.